Shalom semuanya. Saudara lihat bahwa ini dimajukan ya. Biasanya kita masih pujian penyembahan ya, tapi dimajukan karena saya 12.15 saya harus meninggalkan gedung ini, langsung lari ke airport, bukan lari, naik mobil karena harus check in untuk ke California saya siang ini. Dan ada beberapa pelayanan di sana selain di Los Angeles. Juga saya akan ke Houston di Texas, di cabang gereja kita yang dari sana sedang merayakan ulang tahunnya. Jadi percayalah saya akan khotbah lama-lama karena tidak mungkin pesawat tunggu saya. Ya, oke. Kita masuk bulan baru dan bulan Agustus ini kita akan membahas kalau yang bulan Juli lalu yaitu pursuing holiness, mengejar kekudusan. Ini sekarang sambungannya. Sambungannya apa? Walking in godliness, ya. Berjalan dalam kesalehan, berjalan dalam keserupaan dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih Tuhan, penting memahami seperti ini karena next slide, kita ini sebetulnya sejak kita bertobat, kita ini diubahkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi naturally spiritual, sekaligus spiritually natural. Kita ini makhluk alami, jasmani, tapi yang rohani, gitu ya. Sekaligus kita makhluk rohani sekarang, tapi yang natural, tinggal di dalam tubuh. Kenapa? Waktu Anda bertobat, sebelumnya kita dalam dosa, itu roh kita itu nggak terhubung sama Tuhan. Istilahnya mati gitu. Ya, terpisah dari Tuhan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi karena kita bertobat dan Kristus telah menukar posisi kita, dia menderita di atas kayu salib, mati buat saudara dan saya, dia bangkit, dia naik ke surga, bahkan menyediakan tempat bagi kita semuanya, dan nanti akan datang lagi menjemput kita, dan kita akan memerintah bersama dengan dia dalam kerajaan yang akan datang. Dan saudaraku, seketika lalu roh kita ini dihidupkan, sehingga nyambung sekarang, terhubung dengan surga, terhubung dengan Tuhan, sehingga kita disebut naturally spiritual sekaligus spiritually natural. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat ketiga kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara sering dengar istilah di luar, berkat anak soleh, ya kan? Ya, pertanyaan soleh yang bagaimana yang mereka buat seperti apa yang kita buat di sini. Tentu soleh bukan sekedar saudaraku rajin beribadah. Ya, kita jangan lupa loh, kalau cuma soleh sekedar rajin beribadah tanpa ada kuasa penebusan dalam hidupnya, itu kesalehan yang dibangun secara agama, istilahnya agamawi. Dan saya harus beritahu saudara, segala yang bentuknya agamawi pasti mematikan. Ya, tetapi kita kesalehan yang dimaksud di sini karena memang kita telah ditebus, gitu. Mereka berbuat saleh, mereka berjalan dalam kesalehan karena mereka ingin mendapatkan hal yang lebih besar lagi, dilayakkan dan sebagainya. Kalau kita sudah dilayakkan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan. Tapi konsekuensinya kita mesti hidup seperti yang Tuhan inginkan. Contoh, saya dengan istri saya menikah, termasuk saya bersyukur saya agak cepat saudaraku. Jadi September menikah, Oktober positif istri saya. Lahirlah David Jonathan Sunito ini. Nah saudara, kalau kenal David lebih jauh, anak saya yang pertama ini, pasti dia akan mewarisi sifat-sifat saya dan sifat-sifat istri saya. Ya, satu lain ada yang bilang gini, persis maminya ya, persis istri saya. Istri saya tidak harus berangkat duluan, kan harus check in duluan, saudara. Khawatir terlambat. Maka suaminya, ya demi cinta sama saudara, saya harus berkhotbah. Terharu ya. Orang makan tisu kalau menangis. Jadi dia mewarisi DNA saya, itu it's normal thing karena saya bapaknya. Makanya ada sedikit nakal-nakalnya, ada sedikit iseng-isengnya, karena ngikutin bapaknya. Nah, kalau seandainya David itu lahir kulitnya hitam, kan?
itu saudaraku patut dicurigai, saudaraku ya. Pasti saudaraku ada sesuatu yang tidak beres sebelumnya. Nah, mari saya beritahu, begitu kita ditebus, DNA-nya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Tuhan itu berjalan dalam kemurnian kekudusan, DNA itu berjalan dalam kekudusan, DNA itu berjalan dalam kesalehan. Itu sudah diberikan kepada kita, sudah ada. Beda dengan keyakinan yang lain. Mereka berjalan dalam kesalehan, DNA siapa? Itu usaha manusia, saudaraku. Dan percayalah, kegagalan yang akan terjadi. Nah, Tuhan menjelaskan lewat kita firman Tuhan di sini. Tuhan ingin kita terus berjalan dalam kesalehan. Nah, saudara dikasih Tuhan, berjalan dalam kesalehan ini, walking in godliness, ini seiring dengan apa yang disebut jalan salib. Next slide. Saudara, begitu Anda bertobat, terima Yesus. Sebab di Amerika sekarang pengajaran begini, believe in God, come unto me and believe in God, and then everything gonna be alright. Itu mereka orang buli-buli suka khotbah begitu, mengkhotbahkan apa yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Saya beritahu saudara, Yesus berkata, memang marilah datang kepadaku, hei kamu letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, katanya kepada mereka semua orang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus ngapain? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, baru mengikut Tuhan. Jadi saudaraku, maaf ya, kalau saya mau pakai bahasa sederhana ya, mau bahasa sehari-hari kita ya. Setelah saya renungkan, saya dalami, sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong gini sama kita gini ya. Terus terang aja ya. Come unto me, and then I will kill you. Come unto me, and then I will kill you. Maksudnya apa pendeta? Dia akan ajari kita, dia akan bunuh kedagingan kita, dia bunuh hawa nafsu duniawi kita, dia bunuh segala kekuatan daripada dosa. Saya kok sepi ya, saya seperti khotbah di depan tembok yang seorang gila ngomong sama tembok. Halo, is there anybody home? Oke, saudara, jadi kita begitu sudah percaya Tuhan, ini jalan yang kamu tempuh, bukan everything gonna be alright, bukan jalan lebar. Saya waktu sekolah minggu dulu kan ada ini. Jadi guru sekolah minggu saya itu orang Hawaii, bahasa Indonesia belepotan. Tapi Tuhan kirim dari Hawaii datang ke desa kecil di Jawa Timur namanya Tretes, dan dia menginjil, belum dapat jiwa, cuma ketemu anak kecil 3. Satu namanya Alfred Tuahatu, Ambon. 2 Royke Nelson. Yang ketiga Royke Nelson Sumito. Yang ketiga Roni Dwi Korah Sumito. Itu nama lahirnya. Kalau Simeon itu nama baptisannya. Cuma 3 ini muridnya. Miss Adeline Chow tidak menikah sampai kemarin meninggal di Singapura, umur hampir 100 tahun. Saudaraku, dia ngajar lagu ini. Di dalam dunia, hai Vera, ada 2 jalan. Ayo adik-adik akan suara lebar dan sempit. Mana kau pilih? Nyanyi lebih keras. Yang lebar. Amin. Ngapain? Jiwamu mati. Tapi yang sempit itu kenyataan, saudara. Jadi jangan percaya ikut Tuhan everything gonna be alright. Tadi pagi David antar saya jadi sopir saya ke Rock Depok. Saya khotbah ini, tema ini di sana. Di jalan dia kasih masukan, Pak, anak sekarang bantu papanya, bagus. Papa, di ayat berapa David? Dia sekian. Sedap. 2 Tawarik berapa? Tolong 2 Tawarik 32 FM.
Anak ngajar bapak sekarang. Mentang-mentang sudah masuk sekolah master teologi. Baru berapa bulan? 2 berapa? Tawarik. 2 Tawarik 32 ayat 1. Tolong Februari. Saya terima kasih buat David. Dia katakan gini, kita baca 1, 2, 3. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia. Perhatikan kata kesetiaan. Jadi di sini Alkitab tulis Hizkia raja yang setia loh ya. Setia ikut Tuhan ya. Setia ya. Oke. Datanglah Sanherib raja Asyur apa? Menyerbu Yehuda. Terus ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutkan. Saudara lihat itu. Ini adalah bukti bahwa ikut Tuhan itu bukannya everything gonna be alright. Dia sudah setia loh. Tapi ada serbuan dari musuh ke Yehuda. Halo, ada tantangan, ada masalah. Oh saudara dikasih Tuhan. Jadi memang benar Yesus berkata, siapa yang mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, baru ikut aku. Inilah disebut dengan jalan salib. Jalan salib adalah jalan penderitaan, jalan raja, jalan para raja, jalan juga warga kerajaan Allah. Ini jalan kita, saudara. Jalan salib adalah jalan permulaan dimulainya hidup di dalam kerajaan. Sudahlah, kalau kamu jalan salib, sudah lebih baik kau usah ke gereja. Gak usah percaya Yesus. Alkitab mengajarkan kalau mau pengen panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Gak usah campur suam-suam kuku mau, suam-suam kuku malah dimuntahkan juga. Mari saya katakan pada setiap kita, buat sebuah keputusan memang gak sama. Ya, saya tahu khotbah-khotbah seperti ini gak populer, tapi inilah kebenaran. Ya, next slide lagi. Tapi di sisi lain, seiring ada jalan salib, seiring kita berjalan dalam kesalehan, Tuhan juga memberikan jalan yang berikutnya. Dalam Mazmur 84 ayat 7 itulah disebut jalan kekuatan. Alkitab berkata mereka berjalan makin lama makin loyo. Oh tidak. Kalau sudah berjalan dalam kesalehan, mereka makin lama makin berjalan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. They go from strength to strength. Come on. Bahasa Ibrani yang pakai kata kuat di sini kail. Kata kail itu bukan cuma kuat toh. Maksud saya gini loh, kuat itu bukan berarti badan saudara. Manusia rohani, manusia jasmani kita memang semakin lama semakin merosot. Tadi itu di Depok itu diumumkan ibadah bagi yang sudah 55 tahun ke atas Golden Eagle. Wah, tuh saudaraku. Terus saya geli sendiri. Aku masuk di dalamnya. Habis gimana? Waktu terus berjalan, rambut so putih dah, so nimbuli semir, so kasih biar dong begini. Sudah Jo, terima Jo kenyataan. Nanya, yang penting aja. Fisik kita bisa merosot, tapi roh kita terakhirnya loh. Otot kawat balu besi keringet main daun jahe. Itu saudara bilang, takut kaca. Amin. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan ayanilah Tuhan. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan ayanilah Tuhan. Saya kurang setuju kalau gerakannya cuma api tidak gitu. Setahu saya api itu gitu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Praise Lord. Jadi apinya gini loh ya. Penari kita di sini. Saudara berkasih Tuhan. Jadi Tuhan membuat kita, roh kita semakin membara, usia boleh bertambah, tapi rohmu gak mudah, rohmu menyala-nyala. Ini loh. Nah, kata kail ini saya tertarik sekali waktu saya selidiki bahasa Ibraninya. Artinya selain kuat yang kedua, suci. Berjalan makin lama makin suci. Waktu
Waktu saya bilang, oh benar. Bulan lalu saya mengajar saudara ada 3 fase yang Tuhan kerjakan dalam penyucian. Yang pertama, waktu kita bertobat kita mengalami disebut positional sanctification, ya, disucikan secara posisi. Maksudnya apa Pak? Dulu dikuasai iblis hidup kita, sekarang dikuasai Roh Kudus. Dulu dikuasai kerajaan kegelapan, sekarang kerajaan Allah. Jadi langsung berubah posisi kita di hadapan Tuhan, dibenarkan, dilayakkan, mengalami penerimaan penuh, pengampunan, penebusan. Ya, positional sanctification. Tapi nggak berhenti di situ kan? Maka harus kita menempuh perjalanan selanjutnya namanya progressive sanctification. Penyucian secara terus-menerus setiap hari. Kenapa yang perlu disucikan? Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, kedaginganmu ini loh. Betul tidak? Belum lagi kehendak kita ini sering melawan kehendak Tuhan kan? Saya sering pula katakan ini, tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan pesawat 2 pesawat. Memang itu tabrakan hebat. Tapi ada lebih dahsyat tabrakan berikutnya, yaitu tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi. Sadar atau tidak sadar, sialnya seringkali kehendak pribadi lebih menang daripada kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya kita nangis, ampuni Tuhan, ampuni. Tadinya menang terus. Tapi sampai kapan kita gitu saudara? Kita mesti melatih diri dong. Ya, makin lama makin kuat. Haleluya. Makin lama makin suci. Baru terakhir nanti namanya perfected sanctification. Penyucian secara kesempurnaan kapan? Uji bertemu muka dengan muka. Stop. Pas kita meninggal dan kita diubahkan seketika, bam! Serupa seperti Kristus. Percayalah semua kita pasti mati. Anda boleh nyanyi lagu Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Orang Batak bilang, matilah kau. Tetap mati. Saudara kekasih Tuhan. Ya, jadi kita bisa lihat kita nanti akan mengalami. Tapi enaknya mati buat orang percaya itu beda sekali. Tutup mata di bumi, buka mata dalam kemuliaan bersama Tuhan. Oke, Bu coba. Tutup mata 1, 2, 3, berbek, melek. Masih di Jakarta. Masih belum mati. Oke. Oke. Yang saya terkesan yang arti kail yang ketiga selain kuat, apalagi tadi suci, 3. Tolong please, saudara pegang kursi rapat-rapat, saya khawatir terjatuh setelah mendengarkan apa yang saya lihat. Pegang kursi saudara, jangan sendiri, pegang kursi supaya tidak terjatuh. Saya nggak berlebihan, ini menurut bahasa aslinya. Ya semuanya sudah ya kayaknya. Oke, bagus ya. Kamu pegang. Jangan karena papai khotbah kamu nggak reaksi. Jangan bikin kegaduhan ya di negara ini. Harus saya beritahu. Arti ketiga kail adalah selain kuat, selain suci, yang ketiga kaya. Wow. Amin. Senangnya kalau ngomong kaya, selalu ukurannya duit, ukurannya harta. Kaya dalam Tuhan. Amin. Kaya dalam Tuhan. Kaya dalam Tuhan itu bukan berarti ditandai materinya. Hidupmu bahagia, kamu sehat segar, cemerlang dalam berpikir, berkarakter yang indah seperti Kristus. Buah-buah roh nyata dalam kehidupan, buah roh bukan buah-buah, buah roh nyata dalam hidupmu, dan kamu jadi berkat bagi banyak orang. Itu yang mesti kita kejar. Amin. Kalau enggak rekeningmu diblokir. Haleluya. Yang kasihan itu sebetulnya kalau rekening diblokir itu yang para pendeta. Banyak nganggur soalnya. Kenapa Pak Bira ketawanya mah enggak enak gitu Pak. Oke, berikutnya ya. Yang jalan apa lagi? Seiring dengan kita kalau berjalan dengan kesabaran. Yang berikutnya adalah ini
dunia. Jalan kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya terus kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku, from grace to grace, berjalan dari anugerah kasih karunia. Wah, terus menerus. Kata karis, bahasa kasih karunia kata Yunani pakai karis. Karis itu kemampuannya Tuhan yang memampukan kita sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Siapapun kita tanpa kasih karunia, tidak akan satu pun bisa melakukan kehendak Tuhan. Termasuk saya. Makanya telah loh, sudah loh. Jangan sampai berdoa beri kemampuan untuk melakukan firman. Malaikat sudah. Kapan? Ini loh. Sejak kamu bertobat, terima Tuhan Yesus bertakluk dalam hidupmu, kekuatan itu diberikan, anugerah itu diberikan. Secara secepat ada 5 anugerah. Yang pertama, waktu kamu bertobat, kamu mengalami yang disebut saving grace. Anugerah keselamatan, Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, bukan atas usahamu, tapi pemberian Allah. Setelah itu, anugerah berikutnya standing grace, Roma 5 ayat kedua. Kita dalam kehidupan kita bisa teguh berdiri dalam anugerahnya. Godaan boleh datang, tapi ada anugerah yang memampukan sehingga kita tidak pakai ilmu Daud, tapi ilmu Yusuf. Tak ada godaan. Lari menjauh. Yusuf itu ada godaan, dia lari menjauh, bukan lari mendekati. Tapi Daud lain, ada godaan, dia bilang bawa kemari. Pilih di tangan kita, ya. Mau gini atau begini? Coba kita gerakan 1, 2, 3. Atau begini? No. Sudah. Nih. 7 tahun sudah cukup. Yes. 7 tahun di Cipinang sudah cukup ya? Cukup. 15 tahun. Apa-apa, di sini diterima sepenuhnya. Betul. Asal jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Amin. Ini Tuhan nyatakan pada kita ada anugerah setelah kita mengalami saving grace, standing grace. Yang ketiga, serving grace, Ibrani 12 ayat 28. Karunia apa? Melayani. Aduh saudaraku, ada anugerah untuk melayani. Kalau saudara diajak pelayanan, jangan, wah nggak bisa Bapak. Siapa sih sana? Itu menghina penciptamu. Ya memang tidak semua harus jadi singer di sini. Kalau tidak bisa nyanyi ya jangan paksa nyanyi. Ya kan? Tidak semua bisa khotbah, bisa pelayanan yang lain. Dan pelayanan bukan cuma ada di dalam gedung gereja. Anda bisa melayani di luar sana, di kantormu, in your marketplace. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu tempat di mana Tuhan panggil kamu. Baru yang keempat namanya apa? Singing grace. Kolose 3 ayat 16. Anugerah untuk memuji Tuhan. Ini nggak perlu suara bagus. Ada orang bisa saja suaranya bagus, tapi tidak ada anugerah untuk memuji. Tapi memang sekali lagi ya, jangan menawarkan diri kalau nggak bisa nyanyi, minta paksa Pak Roni saya rindu melayani Tuhan. Terus maksudnya apa? Izinkan saya jadi song leader di gereja Tuhan. Nah, saya nggak akan kasih. Harus audisi ya, audisi dulu. Mana saat? Ini mic-nya. Saat mana? Pas naik. Hah? Lagi audisi. Saat? Ini Kak. Kan harus ada audisi kan untuk yang mau nyanyi kan. Saudara, nggak lulus audisi ya, jangan saudara tertolak saudara gereja ini membedakan mana kulit, gereja ini membedakan mana suara. Enggak, saudara ya. Harus ada ketentuan. Saudara walaupun nggak bisa nyanyi di tempat saudara berdiri, jangan takut memuji Tuhan. Kalau keluar dari hatimu orang Manado bilang bagai Jo, Manyala Jo. Amin. Lalu yang terakhir namanya 2 Korintus 12 ayat 9, sufficient grace, anugerah yang cukup. Rasul Paulus berkata 3 kali aku berdoa supaya utusan iblis ini jangan menggocok aku. Tuhan bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Lalu dia berkata, oleh sebab itu aku terlebih suka dalam kelemahan ini, karena jikalau aku lemah, di situ aku kuat. Why? Because
Ada sufficient grace, ada anugerah yang cukup Tuhan berikan. Apapun pergumulan saudara hadapi hari ini, seolah orang di sekitar saudara nggak mau peduli, saudara merasa sendiri, sampai tahu anugerah Tuhan selalu cukup bagimu. Katakan amin. Kasih tahu kiri kananmu, cukup anugerahnya. Next slide. Jalan apa lagi yang Tuhan sediakan kepada kita? Jalan berikutnya adalah jalan iman. Roma pasal 1 ayat 17. Saya mengajak saudara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Jadi bertolak dari iman kepada iman, itu perjalanan kita. Ya, from faith to faith. Kata faith di sini berkata pistis. Sederhananya, keyakinan yang sungguh-sungguh. Tuhan akan menolong saudara untuk berjalan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh. Saya lihat ya kita, murid-murid Tuhan tuh kalau Yesus bikin mujizat, mereka cuma, wow, keren. Yang begini belum pernah kita lihat. Tapi kalau sudah soal pengampunan, suruh ngampuni, reaksi beda. Yesus berkata, Petrus kan bilang di Matius 18, Guru, dalam satu hari berapa kali saya harus mengambil seorang besar parah? 7 kali kah? Dia disebut angka 7, kenapa? Saya baca di literatur, waktu itu imam-imam kalau ngajar, mengampuni orang itu sehari cukup 3 kali. Kayak makan pagi, makan siang, makan malam ya. Lalu Petrus datang sama Yesus dengan standar lebih tinggi dong. Makanya bilang, Guru, berapa kali saya sehari mengampuni orang besar? 7 kali kan? Wah, dia pikir Yesus bilang, keren lo. Yang lain bilang 3, lu 7. Dia kaget waktu Yesus ngomong, sehari ngampuni orang 70 kali 7 kali. Langsung Petrus ambil kalkulator, 490 kali. Terus dia lihat 24 jam, berapa menit? 24 kali 60, 1440 menit. 1440 menit dibagi dengan 490 keluar 2,9 menit. Berarti setiap 3 menit rata-rata ngampuni orang yang bersalah. Lalu murid Petrus, saya pegang Petrus ini, bahasa Ibraninya mangap. Lalu muridnya bereaksi apa? Saudara serempak mereka beri, Tuhan tambahkan iman kami. Soal kebangkitan, mujizat, gak ngomong tambahkan iman kami. Begitu pengampunan, tambahkan iman kami. Untung Tuhan Yesus itu ngerti kadar murid-muridnya. Mungkin kalau saya ada di situ, saya ngomong misalnya, mereka cuma gitu, jengkel. Saya panggilin terus sebentar aja. Tunggu sebentar, kamu pukul sebentar, karena dia kan tinggi. Tunggu sebentar. Saya lihat kiri kanan ada orang kan, saya jentelnya, itu kan saya, beda dengan Tuhan Yesus. Saudara kasih Tuhan, ada jalan iman. Jadi Alkitab bilang begini loh, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Jadi sekarang mulai aktivasi keimanan saudara, keyakinan saudara, ya, aktivasi untuk setiap masalah. Karena kalau Tuhan izinkan, memang tadi David sharing bahwa Yeskia setia, setia apa lagi? Banyak. Yeskia banyak. Banyak itu apa? Bukan sini ngomong sebentar. Apa? Kelebihannya apa Yeskia? Setia. Sebentar, buka dulu ayatnya. Jangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Ini sebenarnya keren banget. Kalau kita baca di 2 Tawarik 29 ayat 31, di 29 nggak usah sharing terlalu banyak ya, cuma aku kasih cuplikannya. Bahkan di ayat 1 pun dia itu bisa bilang begini, Hizkia berumur 25 tahun waktu dia menjadi raja, masih muda banget ya. Kita di sini umur 25 ngapain aja ya.
Dan ayat kedua, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi yang pertama, Hizkia paham apa itu kebenaran. Yang kedua, Hizkia paham apa itu kekudusan. Karena di 2 Tawarik 29 ayat 3-11, pada tahun pertamanya dibilang, dia itu menguduskan kembali rumah Tuhan. Dan di ayat 7 sampai 11 juga dia kasih semua prosesnya, karena zaman Israel itu semua meninggalkan Tuhannya. Ya, di poin ketiga, Hizkia paham apa itu penyembahan. Di ayat 29 sampai pasal 29 ayat 29 dan gini, sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Jadi dia tahu apa itu penyembahan, Bapak Ibu. Dan yang keempat, Hizkia paham apa itu mengucap syukur. Setelah perayaan Paskah sudah lama nggak diadain, untuk kalinya lagi itu diadain. Siapa menginisiasi? Raja Hizkia, gitu. Dan yang kelima, Hizkia paham apa itu memberi. Di ayat 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai 3, saya bacakan yang ayat ketiga. Raja memberi sumbangan dan harta miliknya untuk korban bakaran, gitu. Jadi di ayat 20-nya, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi dia tahu kebenaran, kekudusan, menyembah, mengucap syukur, dan memberi. Tetapi tadi ayat 32 ayat 1, makanya dibilang setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan itu, tetap musuhnya menyerbu dia. Yang saya mau bilang adalah, terlepas dari sudah berapa suci kita hidup, kita tidak akan terlepas dari masalah. Tapi bagaimana kita meresponi masalah itu adalah tanda kedewasaan kita dalam Tuhan. Terima kasih. Kayak bapaknya. Iya, DNA-nya sama. Iya, kayak bapaknya. Bukan anak tetangga. Josh. Haleluya. Saudaraku, the next step is, kita lihat, setelah jalan iman apa lagi? Jalan kemuliaan. 2 Korintus 3:18, mari kita baca 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datanya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terjemahan Inggris dikatakan from glory to the next glory. Kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Itu perjalanan kita, saudara. Jadi konsep kemuliaan selalu jelas ya. Jangan sampai gini, saudara, kayak kita itu tidak tahu bahwa ada kemuliaan sudah berdiam. Kolose 1:27 berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus itu di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Raja kemuliaan itu berdiam di sini. Jadi saudara jangan tukar kemuliaan dunia dengan kemuliaan surga di sini lewat dosamu. Dia sudah berdiam di sini. Kata kemuliaan di dalam bahasa Ibrani dikatakan kata kabot. Bahasa Yunaninya doxa. Berat, bobot. Aduh. Nah, ini ada anak muda ini, tolong. Keluarga Hutagalung, tolong. Kamu kesini. Dia tinggi besar, saudara. Ya, ini supaya menggambarkan pelan-pelan aja. Jadi kamu ada di situ, kamu tidak ada masalah dengan punggungmu, tidak ada, oke. Gendong saya dari sini sampai ke sini. Oke, siap ya? Ibu saya pinjam bentar ya. Luar biasa. Berapa puluh kilo berat saya? Aduh, perhatikan saya gendong kemana-mana, ada gendong. Oke, sekarang saya tanya. Saya nama depanmu lupa, siapa? Jeremia. Jeremia, nabi besar. Jeremia, kamu merasakan bobot saya nggak? Iya. Banget. Mama puluhan. Oke. Nah, kalau seandainya besok kamu bangun tidur, kesan berat saya masih ada nggak? Masih. Let's say kita ketemu setahun yang akan datang. Kamu bisa ingat peristiwa ini nggak? Masih. Kata kemuliaan itu bobot. Sumber kemuliaan di sini. Kalau saya sudah menerima Kristus, saya mesti tahu dia berdiam dari kita. Saya segerti terasa
nggak pakai indera. Ya. Saudara harus kemuliaan di sini. Saudara harus bangun kesadaran ini supaya jangan sembarangan Anda hidup. Paham maksudnya? Kita bergerak dari kemuliaan bobot kepada bobot. Salah satu bobot ilahinya ada pada diri kita. Kalau sampai kamu tidak merasa, Oma Irama bilang, lu. Atas nama bangsa Indonesia saya coba terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima sisinya. Katakan, amin. Saudara, di dalam ada kemuliaan. Jangan tukar dengan dosa. Bisa mendowngrade Roh Kudus kalau saudara sengaja. Tolong saudaraku hati-hati sama HP. Pornografi sekarang ada di mana-mana. Saya bersaksi, minggu lalu saya di Batam kan, saya melayani di GBI di Batam, GBI terbesar di sana. Gedungnya, saya lupa namanya. Kepalanya Pak Erwin Wijaya, adik dari Pak Profesor Irwan Wijaya. Saya nginep di apa namanya? House of Glory, yes. Ya, gedung besar sekali. Nah, saya nginep di sebuah hotel. Hotelnya keren, enak, Haris di Kompleks Tamrin, Batam. Jadi turun, cari makanan apa saja tersedia. Biasa malam-malam saya buka YouTube lah. Lalu kemudian buka Instagram saya. Ya kan? Pendeta cuma main Instagram ya, saudara. Jadi saya bisa cek ya, Roni Daun Simeon ya, bisa follow, bisa apa gitu ya. Terus buka saudara-saudara. Sekarang. Udah follow Pak, udah follow. Sudah follow ya. Saya itu kan biasa kalau saya buka Instagram itu kan seret melihat teman orang lain kan. Saya berhenti ada satu, itu bukan Instagram yang model yang mencurigakan loh ya. Wajar aja. Kalau nggak salah waktu itu ada penampakan di situ Pak Rudi Hartono. Tahu saudaraku, fotonya itu kan satu penuh gini kan. Di handphone itu kan penuh kan biasanya kan. Tiba-tiba bisa terbelah jadi dua. Pernah ada yang alami nggak? Jadi dua. Jadi ini kan misalnya muncul semua layar kan. Itu bisa seret. Ini gambar yang tadi saya lihat. Ini gambar perempuan yang miskin yang nggak bisa beli baju. Betul-betul perempuan telanjang, bulat lagi. Loh, saudara tahu ya, saya di mimbarnya Kudus ini. Saya tidak mencari-cari itu ya. Jangan curiga ya. Pak Roni itu algoritmanya dari saya tidak terlibat itu, saudara harus tahu itu ya. Jangan curiga sama saya. Tapi bisa muncul. Saudara, apa yang saya lakukan, saudaraku? Kabur. Aku telah melatih diriku. Aku tahu aku berjalan untuk pursue holiness. Gak usah pakai sembarangan, saudara. Memang beberapa detik saya lihat. Karena kan kaget gini. Tapi saya gak keluar. Terus sambil terus lihat, keluar. Apa dia kalau saya ngomong, apanya yang belum? Yang saya lakukan adalah skip. Aduh saudara, mudah-mudahan cuma saya mengalaminya. Tapi begitu Anda klik tadi dan yang menampilkan gambar-gambar, Anda sedang menduka ciptakan dan mendowngrade Roh Kudus yang ada di batin saudara. Pak Joshua, apakah itu bisa terjadi, Pak? Anda kan ahli IT. Mau tanya Pak, bisa jelaskan? Saya nggak cari situs porno loh Pak. Percayalah saudara. Jelaskan Pak. Lagi promo itu, lagi promo. Bisa Pak, maksudnya gini, kan setiap proses itu kan selalu ada algoritma yang tadi Pastor Roni udah bilang. Nah misalnya out of nowhere kan kemarin waktu di training kan saya sampaikan kadang-kadang kalau kita memakai sosial media dibiasakan setelah kita login biasakan untuk log out, yaitu Pak. Terima kasih. Jadi log out ya Pak ya. Maksudnya ada tombol log out tadi kan? Apa ada? Jadi nggak ngomong log out enggak ya? Kasih tahu sebelah kiri kananmu harus log out. Harus log out.
Tapi main sosmed kan? Vera nggak main kan? Enggak, dia enggak. Saudara, Ya TikTok ya. saya harus jelaskan ini. Saya ngomong apa adanya. Itu rupanya saudaraku banyak di sekitar kita. Tawaran itu ada sekitar. Cuma tergantung tangan kita aja. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong. Ingat perjalanan walking in godliness, walking in holiness, pursuing holiness. That's our way. Itu jalan salib. Harus sangkal diri pikul salib sudah. Oke, saya tutup dengan berikutnya karena harus lari ke airport. Next. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 kita baca ya 1, 2, 3. Tetapi jauhlah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang. Kalau saudara treadmill, saya biasa treadmill. David ini rajin olahraga juga, jalan pagi. Tapi saya bukan fitness. Tapi kalau saudara fitness, six pack. Saya ini one big pack and also the whole pack. Keren, berguna loh. Tapi terbatas. Kenapa? Short term. Kalau eusebeia, beribadah ini Yunaninya eusebeia. Eusebeia apa? Godliness. Untuk berjalan dalam kesucian, berjalan dalam keserupaan Tuhan, berjalan dalam kesalehan, butuh latihan, Pak. Berlatihlah. Gak boleh malas. Bersyukur-syukurlah. Aduh, gua sudah jatuh nih. Jangan memang gua cuma daging. Latih lagi. Kemarin saya nonton sepak bola itu, Indonesia lawan Vietnam itu. Sebelum lawan Thailand, saya menang. Dan itu kan. Makanya saya paling nggak berani nonton pertandingan langsung ke stadion. Sudah bayar mahal, satu. Apalagi kalau kesebelasan kita kalah pulang tertunduk. Nah, saudaraku, tidak ada ceritanya pemain bola itu dengar ada pertandingan Mandiri Cup terus bilang ikut dong, nyoba dong ikut. Harus punya seleksi dari awal. Kalau kamu ingin juara dalam kerajaan Allah, biasakan melatih diri, latih. Jangan malas. Bahasa Ibrani malas itu Rafa, bukan Rafa. Karena ada Jehovah Rafa. Rafa itu arti pertama apa? Membiarkan begitu saja. Berapa banyak kita saudaraku, dan ada disiplin rohani, biarin aja deh. Namanya juga masih daging. Gak bisa saudaraku. There is God's part and also our part. Ada bagian Tuhan menyucikan, ada bagian kita berjalan dalam kesucian. There is God's responsibility and there is also our responsibility. Ada tanggung jawabnya Tuhan melindungi, memelihara. Dan ada tanggung jawab kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa lagi? Sibuk melakukan yang bukan seharusnya. Come on, saudaraku. Apa sih kegagalan? Kegagalan adalah keberhasilan. Belum selesai. Kegagalan adalah keberhasilan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Saya ulangi. Kegagalan adalah keberhasilan melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Ada boleh kelihatan sibuk, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, kita bilang malas. Karena ada malas melakukan kehendak Tuhan. Kamu bisa kelihatan hebat di mata orang lain, tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, masuk dalam kategori malas, Rafa. Sibuk kelihatannya, tapi bukan melakukan yang seharusnya. Terus terlalu santai. Oh saudara, Indonesia, saya mendengar penelitian, saya lupa nama orangnya, tapi mengatakan begini, Indonesia generasi mudanya masuk dalam jajaran tinggi anak-anak muda yang suka mager. Do you know mager? Malas gerak. Hati-hati saudara dikasih Tuhan. Ya. Oh, HP. Menurut ya, hamba Tuhan orang Amerika, istrinya orang siapa? Mark McClendon. Pak Mark McClendon menyajikan penemuan
bahwa satu hari anak-anak muda kita memegang HP Indonesia ya, setiap hari rata-rata 4,8 jam one day anak-anak Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara di mana anak-anak mudanya terlalu banyak menghabiskan waktu lewat HP-nya. Kalau untuk pekerjaan atau apa silakan, tapi kalau mager sudah cepat. Hati-hati saudaraku, malas, terlalu santai. Raja Dangdut berkata, yo kita santai. Enaklah. Yang ini yang betul, Raja Dangdut berkata, begarang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau doa semalaman. Allah bagi berhenti sebelum selesai. Sebelum saya menikah dengan Nancy Mantono, saya sudah terhubung dengan Pak Arifin. Jadi saya sudah terhubung Pak Arifin sejak tahun 88, 35 tahun yang lalu. Satu nilai yang dia tanamkan kepada diri saya, dia bilang begini, Roni, kalau saya kasih tugas kepada seseorang dan orang itu tidak bisa menuntaskannya, saya tidak akan kasih kepercayaan dia lagi. Itu saya pegang sampai sekarang. Kenapa saudaraku? Kategori malas. Tolong saudara ya, yang sudah kadung kuliah di STT Kingdom, yang sudah kadung apa, jangan saudara mutung tengah jalan. Beberapa gembala, beberapa full timer yang lain pernah ada yang ogah-ogahan. Oh ini anak oh gitu ya. Terus gimana? Mau saya rasa saya tidak bisa lanjutkan. Gak apa-apa sih, saya bilang. Tapi kalau ketahuan Pak Arifin, saya nggak tanggung jawab ya. Lu maksudnya apa? Saya kasih tau tadi. Pak Arifin itu rektor kita. Dia ada siapa yang ketahuan bahwa kamu gembala salah satu roh, kamu pekerja, ya sudah selamat malam kamu. Oh gitu ya Pak? Kuliah lagi mereka. Kayaknya perlu diancam sedikit gitu ya. Saudaraku, belajar menuntaskan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Orang bertanya gini, kenapa Pak Pendeta? Ada orang kaya, tidak percaya Yesus, kok malah jadi konglomerat? Saya bilang, karena mereka kerja keras, mereka rajin. Ada berkat universal, ada berkat spesial. Berkat universal adalah berkat yang Tuhan memberikan kepada siapapun, percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, melawan Tuhan sekalipun. Kalau dia kerja keras, dia rajin, dia bisa jadi konglomerat. Tapi berkat khusus adalah bagi anak-anak Tuhan dan hidupnya takut akan Tuhan. Bayangkan kalau kamu dapat berkat khusus, lalu kamu kerja keras, so sweet. So saya tutup dengan ini. Kekecewaan, jangan simpan kekecewaan ya, karena itu bagian daripada kemalasan. Lalu intensitas berkurang. Ini saya penting. Ini saya harus jelaskan. Saya berdoa supaya tidak ada satu kemudian tersinggung lalu kemudian memutuskan untuk pindah gereja, lalu di Jawa itu untuk memutuskan meninggalkan Kristus. Jangan. Maaf saudara ya. Saya itu, dengan istri saya itu berdoa tiap hari. Saya itu melihat banyak jemaat di JRC ini ibadah minggunya on off. Kadang datang, kadang datang. Kadang datang. Waktu awal gereja dulu rajin. Lama-lama intensitas berkurang. Hati-hati. Dulu sebelum jam 11 sudah datang. Sekarang sudah jam 11:15 masih santai. Jalannya gini lagi. Di bawah. Tempat parkir masih gini ya. Maaf ya. Malas itu bahasa, diambil pengertian bahasa Ibraninya, intensitas berkurang. Ketika melihat saudara jadi tidak ada kerinduan yang mendalam, ketika saudara sama Tuhan sudah tidak lagi bergairah, saudara menganggap remeh waktu ibadah, lalu saudara hati-hati saudara. Makanya saya harus ingatkan ini sebelum saya berangkat ke airport. Oh sekarang harus kasih tahu sama kiri kananmu, jangan malas.
intensitas harus lebih dipercepat. Minggu depan saya masih di Los Angeles. Sekalipun saya tidak ada di tempat ini, saya akan melihat, saya akan dengar kabar bahwa saudara tidak pengaruh karena ada saya atau tidak. Sehingga saudara akan tetap di mana, kecuali dipanggil Pak Prabowo. Itu lagi. Kalau Pak Prabowo tidak panggil Anda, datang sebelum waktu jam 11. Jangan lihat saya dengan wajah seperti itu, tolong. Biar saya ke airport dengan sukacita.